Asik. Otan dikasih yang agak banyak dong, Nyil. Buat jajan pisang, bakso, nasi padang. Tenang teman, ini tetap jam tayang Otan kok. Otan cuma tertarik lihat pembuatan uang logam ini. Ngomong-ngomong soal uang atau alat tukar ini, tahukah teman, jika dari zaman dulu, banyak sobat Otan yang numpang eksis di setiap lembaran uang kertas ataupun uang logam. Kira-kira siapa aja ya? Tenang, Otan udah rangkum beserta fakta unik mereka. Cekidot. Akhir. Bukan tanpa sebab kenapa badak cula satu menjadi gambar di salah satu uang negara Indonesia. Karena badak ini asalnya dari Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Otan punya beberapa fakta unik tentang badak yang wajib kamu simak nih. Fakta pertama, ternyata Sobat Otan ini nggak cuma terkenal di tahun 70-an aja loh. Siapa yang ingat maskot Asian Games tahun 2018 kemarin? Betul, kakak si badak bercula satu adalah maskot pesta olahraga se-Asia. Eits, nggak cuma kakak, ada juga Bin-Bin si burung cendrawasih dan Atung rusa bawean. Nama ketiga maskot Asian Games 2018 ini diambil dari moto bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Cakep! Teman pasti nggak asing dong dengan istilah kulit badak. Jangan-jangan kalian suka disebut dengan istilah ini ya? Jujur deh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kulit badak memiliki 3 arti, yaitu kulit yang tebal sekali, tidak berperasaan, dan tidak tahu malu. Istilah ini diambil karena si badak punya kulit dengan ketebalan 15 cm. Bahkan, lipatan-lipatan kulit yang terbentuk dari lapisan kolagen ini terlihat lebih mirip lapisan baja. Pantas saja kamu sampai dijadikan kalimat kiasan. Nah, bisa tebak nggak teman, hewan apa yang ada di uang kertas Rp25 ini? Ya, belum ada yang benar nih. Jawaban yang betul adalah burung bangau. Pada salah satu sisi uang kertas yang beredar tahun 1959 ini, terdapat gambar burung bangau. Yuk kita cari tahu fakta unik dari Sobat Otan ini. Teman, tahu nggak kalau ada 64 jenis bangau yang tersebar di dunia, kecuali benua Antartika. Dan ada satu jenis bangau yang asli dari Pulau Jawa, namanya bangau tongtong. Ini nih ciri khas yang paling mencolok dari bangau tongtong, tidak punya bulu di kepala alias botak. Bangau tongtong juga merupakan jenis burung bangau yang statusnya terancam punah. Fakta selanjutnya yang cukup mengejutkan dari burung ini adalah mereka tidak bisa bersuara karena tidak memiliki organ suara yang disebut syrinx. Satu-satunya cara bangau berkomunikasi dengan saling mengadu paruh pasangannya, menggantikan suara panggilan. Fakta unik terakhir bangau boleh langsung diadu nih sama teman di rumah. Karena bangau mampu berdiri dengan satu kaki selama sehari semalam loh. Burung berbadan besar ini mengangkat satu kakinya untuk mengurangi rasa dingin akibat terendam air. Karena ia tidak bisa berenang, menyembunyikan kaki juga dilakukan bangau untuk memudahkan bangau menangkap ikan. Cakep! Sobat terakhir yang ada di uang logam Rp5 edisi 1970-an ini adalah burung murai teman. Burung yang sangat terkenal dengan kicauannya. Let's go! Otan jelasin lagi nih fakta-fakta uniknya. Teman, kucicah hutan atau yang akrab disebut murai batu merupakan burung kicau yang terkenal di Indonesia. Murai batu memiliki banyak jenis yang dibedakan dari warna, ekor, dan daerah asalnya. Beberapa jenis yang populer adalah murai batu Borneo dan murai batu Sumatera. Bagi kalian penggemar burung kicau, lebih suka jenis yang mana nih? Fakta satu ini nih yang bikin pecinta burung menjatuhkan hatinya untuk memelihara murai batu. Meski habitat asli burung murai batu di hutan, tapi ia sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, alias nggak gampang stres. Umumnya, murai batu tangkapan dari hutan butuh waktu kurang lebih 1 hingga 3 bulan untuk bisa beradaptasi. Mantep banget! Makanya nggak heran kalau banyak lomba kicau burung murai batu. Wah, kalau Otan sih yes,
kamu lanjut ke babak selanjutnya. Nah, itu dia teman, 3 sobat otan yang pernah muncul di beberapa nominal mata uang rupiah. Gimana? Makin bangga nggak atas keragaman satwa yang dimiliki negara kita? Perhatian, perhatian! Ikan-ikan, segera selamatkan diri kalian, karena janur sudah ditebar. Beginilah ramainya teman, kalau masyarakat sedang menyiapkan acara mane, yakni tradisi tangkap ikan khas Pulau Kakorotan, Intata, Sulawesi Utara. Paman-paman ini lagi bikin alat tangkap ikan tradisional, namanya sami, berasal dari janur atau daun kelapa muda. Panjang sami yang dibikin kurang lebih mencapai 4 km teman. Tuh lihat gulungan sami yang sudah jadi. Banyak banget kan? Inilah waktunya sami ditebar ke laut. Selanjutnya bentuk seperti setengah lingkaran besar, bak pagar supaya ikan terperangkap. Saat air mulai surut, paman-paman ini akan giring ikan ke arah tepi pantai teman. Makin lama lingkaran sami pun mengecil. Ini akan mempersempit ruang gerak ikan. Ikan nggak akan bisa kabur kalau sudah begini. Ayo semuanya, yang kompak giring ikannya ya. Maju! Tahan! Maju! Sob, Otan kasih tahu ya, jangan coba-coba melarikan diri, karena pasukan Bajubi alias pemanah ikan sudah siap menggagalkan aksi kalian. Sebelum giring ikan selesai, warga dilarang mendekati lokasi mane. Kalau melanggar, berani nggak berhadapan dengan paman yang satu ini? Ampun paman! Tuh, ratusan orang udah siap di tepi pantai. Udah gak sabar ya ambil ikan-ikan yang terkepung. Wow, banyak sekali ikannya. Teman di rumah ada yang tahu nggak nama ikan ini? Namanya ikan kue. Eits, bukan kue yang manis ya. Di habitat aslinya, kue sering ditemukan di sekitar wilayah terumbu karang sampai lautan lepas. Ikan kue juga dikenal berenang cepat. Ia mampu berenang dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Tubuhnya yang padat berisi membuat pergerakan kue semakin lincah dan gesit di dalam air. Kue termasuk ikan bernilai ekonomis. Permintaan terhadap ikan kue ini sangat banyak. Sayangnya, susah sekali mengembangbiakan si gesit ini. Sampai saat ini, bibit atau anakan kue masih berasal dari hasil tangkapan di laut. Jadi saat ini baru ada pembesarannya saja, teman. Sobat Otan bukan ikan yang rewel. Cara pembesarannya cukup diberi makan yang teratur aja. Ikan kue hanya mau makan pakan yang muat di mulutnya aja. Kalau ukurannya terlalu besar, pasti dia ogah deh. Widih, makanannya langsung disambar. Benar-benar ikan predator kamu sob. Mantap. Woi, gercep banget sih. Pelan-pelan aja makannya dong. Ntar keselak duri loh. Slow man, slow. Ikan kue punya gigi-gigi kecil yang sangat tajam, sehingga bisa merobek daging dengan cepat. Ikan kue juga tergolong ikan pemangsa yang pandai berburu dengan sirip yang kuat. Ikan ini bisa menyambar mangsanya dengan kecepatan tinggi. Apalagi sobat Otan ini punya penglihatan yang bagus. Bentuk matanya menonjol dengan sel yang bisa menangkap cahaya lebih banyak. Ia jadi nggak perlu repot menggerakkan matanya untuk bisa melihat lebih luas. Kue pun lebih mudah melacak mangsa dan predatornya. Cakep! Wah, ada ular! Tolong! Loh, ini kan ular lanang sapi. Kamu ngapain sob berenang di sini? Lagi ngadem ya? Habitat ular ini memang di darat, teman. Biasanya di area persawahan, mereka suka berburu tikus atau reptil kecil lainnya. Cuma terkadang mereka bisa terjatuh di perairan seperti ini saat mau menyeberang atau berpindah lokasi perburuan. Kok kamu gelisah banget sih sob? Gak usah takut tenggelam, kamu kan jago berenang. Apa itu? Wah, itu kan bolus. Mana gede banget lagi. Kamu
berada di sungai yang salah, Sob. Sungai ini penuh dengan koloni bulus. Aduh, gawat. Tuh kan, bulusnya menyerang si ular, teman. Kasihan nasib si ular. Si bulus memang bukan tandinganmu, Sob. Apalagi kalau mainnya keroyokan gini. Tamat sudah riwayatmu, Sob. Bulus memang termasuk hewan teritorial, teman. Kalau ada yang masuk ke wilayahnya, pasti langsung diserang deh. Ih, galak banget sih kamu, Sob. Teman, pamor rahang bulus yang kuat tak perlu diragukan lagi. Jangankan daging, tulang aja bisa patah dengan kekuatan rahang mereka. Karena hari gini omongan saja nggak cukup, mari kita buktikan kekuatan tarikan dari benang bulus. Oke Kak Novi, langsung lepaskan umpannya. Wih, akhirnya Otan bisa merasakan juga nih sensasi strike-nya bulus. Macem kakak-kakak mancing mania nih, mantap. Hei, satu-satu dong, jangan keroyokan kayak gini. Wah, ini sih namanya ngasih makan nih, bukan uji tarikan rahang. Otan jadi susah nih ngitungnya. Nah, ada bulus yang besar nih. Ayo kita lihat kekuatan tarikannya. Wah, Kak Novi sampai kesusahan nahan tarikan rahang si bulus. Ayo Kak Novi, semangat! Wih, kekuatan tarikannya nggak main-main nih. Bukan kaleng-kaleng. Begitu mengenai targetnya, rahang bulus akan menguncinya. Nggak cuma itu aja, bulus akan berusaha menariknya hingga ke dalam tempurung. Kalau dari catatan Otan sih, dia bisa menarik sesuatu hingga 10 kg. Cakep! Nanti kalau 17-an, ikuti Otan buat lomba tarik tambang ya, Sob. Kalau makan daging aja pada rebutan. Ayo, makan buah juga ya, biar kulitnya glow up nih kayak Otan. Teman, selain daging, Sobat Otan ini juga memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan juga. Yuk kita mulai tes pakai buah pepaya ini. Kira-kira pada mau nggak ya? Waduh, kayaknya sepi peminat nih. Nggak seramai kalau pakai umpan daging ayam. Rata-rata cuma datang karena penasaran aja. Habis itu langsung ditinggal deh. Ini yang makan buah cuma yang lagi diet aja kali ya. Yang nongol cuma 1-2 aja. Yang lain pada kemana sih? Jangan-jangan sudah kekenyangan daging ya? Wah, bisa kena sembelit loh guys. Mungkin karena kamu sering dikasih makan daging sama warga sekitar ya Sob, makanya kurang suka buah. Sombong banget. Teman-teman, tahu nggak kalau bulus adalah salah satu hewan yang cukup sering dimitoskan? Salah satunya di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Ngawi, Jawa Timur. Di lokasi konservasi bulus ini, banyak mitos yang beredar tentang keberadaan Sobat Otan ini loh. Salah satunya, ada mitos kalau bulus-bulus di sini bisa mendatangkan malapetaka apabila diambil atau dirusak habitatnya. Wih, kok serem ya? Emang bener ya Pak? Itu memang disakralkan sekali, bahwa biasanya saya juga pernah terkena imbasnya waktu itu tahun 2006. Waktu saya itu secara tidak sengaja habis dari sawah, saya habis nyemprot tanaman dari sawah itu secara tidak sengaja membuang sisa dari pestisida itu di lokasi sepanjang saluran ini, dan itu imbasnya di bulus dan hewan-hewan kecil seperti wader dan udang. Dan itu malamnya sekeluarga saya itu terkena dampaknya, yaitu terkena itu demam sekali. Terlepas kebenaran mitos yang beredar, menjaga kelangsungan hidup Sobat Otan ini memang sudah jadi kewajiban kita teman. Jadi nggak perlu ditakut-takutin atau pakai diancam dulu ya. Kaki yang panjang dan kuku yang tajam menjadi andalan bulus mengarungi perairan dangkal dan berlumpur, mulai dari berenang sampai menggali. Pokoknya kalau main di sungai sih, mereka udah jagonya deh.
Tapi gimana kalau di darat ya? Yuk langsung aja kita coba. 1, 2, 3. Loh, kok diem aja Sob? Kamu malu ya? Ayo, nggak usah malu. Cuma ada Otan dan teman-teman di rumah aja kok. Nah, dia mulai berjalan tuh. Hebat kamu Sob, ternyata nggak cuma jago kandang. Memanfaatkan kukunya yang tajam, Bulus bisa mengambil pijakan untuk maju ke depan. Jadi mau medan licin atau berlumpur, semua dilibas. Wih, keren maksimal kamu Sob. Sob, mau kemana sih Sob? Sendirian aja? Nggak takut diculik apa? Meski biasa hidup berkelompok, Bulus terkadang memisahkan diri dari kelompoknya untuk mencari makan. Wah, kayaknya kamu nggak kebagian makan ya Sob, makanya kabur sendirian. Cie, ceritanya ngambek nih. Wah, apa itu? Itu kan biawak. Sob, buruan kabur Sob. Meski bukan pemangsa alami Bulus, cuma kalau biawaknya segede gitu sih, bahaya juga Sob. Tuh kan, biawaknya tertarik sama kamu Sob. Waduh, jangan-jangan kamu mau dijadiin menu santap siang nih. Biawak memang menyukai telur Bulus teman. Pada saat musim Bulus bertelur, biawak suka berburu di pinggiran sungai untuk mencari telur. Tapi, gimana kalau biawaknya lagi bosen sama telur? Siapa tahu dia lagi mau makan Bulus yang udah gede kayak kamu. Duh, Otan takut nih. Wih, cepet banget kamu sembunyinya Sob. Cuma dalam hitungan detik, sobat Otan yang satu ini bisa bersembunyi di dalam lumpur. Luar biasa memang akal-akalan si Bulus. Oh, ternyata ungkapan akal Bulus terinspirasi kemampuanmu yang banyak akal dan jago bersembunyi ya? Otan baru tahu. Berbeda dengan kura-kura saudaranya, Bulus memiliki tempurung yang lebih lunak teman. Tempurung Bulus terdiri dari kulit tebal dan licin. Hal ini membuat Bulus lebih rentan dari serangan musuh. Kaki dan leher yang panjang membuat Bulus tidak mempunyai kemampuan menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung seperti kura-kura. Nah, begitu musuhnya lengah, si Bulus bisa segera ambil angka 1000. Satu lagi nih yang jadi kelebihan Bulus teman. Sobat Otan ini jadi bisa bergerak lebih cepat dan lincah dibanding kura-kura. Mantap! Kak Novi, ayo mau buang apa? Jangan buang sampah sembarangan Kak. Tenang teman-teman, Otan dan Kak Novi cuma mau lihat kok bagaimana respon Bulus melihat benda yang bukan makanan di dekatnya. Nah, perlahan tapi pasti mulai ada yang penasaran banget tuh. Karena terbiasa diberi makan oleh warga sekitar, Bulus-Bulus ini jadi penasaran banget dengan mainan yang dilempar Kak Novi. Waduh, jangan digigit-gigit dong. Itu kan mainan, nanti kalian keselak loh. Tuh, makanya teman, jangan pernah buang sampah sembarangan ya. Kasihan nanti sampahnya dimakan sama sobat-sobat Otan. Nanti kan kasihan kalau mereka sakit.